Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Putri Indra Ramawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pengembangan produk dan layanan dan organisasi. Selanjutnya mari kita simak video penjelasan berikut ini. Pengembangan produk dan layanan dan organisasi. Yang pertama yaitu pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan, di mana pasar yang kompetitif dan pelanggan yang menuntut membutuhkan produk dan layanan yang diperbarui dan disegarkan. Bahkan perubahan kecil pada produk dan layanan dapat berdampak pada daya saing. Pasar juga menjadi lebih terfragmentasi, membutuhkan varian produk dan layanan yang dikembangkan secara khusus untuk kebutuhan mereka. Pada saat yang sama, teknologi menawarkan peningkatan peluang untuk eksploitasi mereka dalam produk dan layanan baru. Seorang juga tidak dapat selalu memisahkan pengembangan produk dan jasa di satu sisi dari pengembangan proses yang menghasilkan di sisi lain. Dengan demikian, pengembangan produk dan jasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua keputusan dan aktivitas lain dalam fungsi operasi. Selanjutnya kita perlu mempertimbangkan di antara lain satu, mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses, di mana untuk kenyamanan dan kemudahan penjelasan kita sering memperlakukan desain produk dan jasa di satu sisi dan desain proses yang menghasilkan di sisi lain, seolah-olah mereka adalah aktivitas yang benar-benar terpisah. Yang kedua, tingkat perubahan produk itu penting, di mana untuk memahami tingkat perubahan proses yang diharapkan dari proses pengembangan, jadi di sini penting untuk memahami tingkat perubahan produk atau layanan. Yang ketiga, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama, di mana kita dapat menggabungkan tingkat skala perubahan proses dari bab sebelumnya dengan skala yang menunjukkan tingkat perubahan produk atau jasa. Yang keempat yaitu mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses, karena seringkali sulit untuk menguraikan produk layanan dari proses yang menghasilkannya. Operasi yang mengembangkan layanan baru tahu bahwa mereka harus mengembangkan proses baru secara bersamaan. Dan yang kelima yaitu desain modular dan kustomisasi massal. Dua ide yang terpisah tetapi terkait, modulitas dalam desain produk dan layanan serta kustomisasi massal telah berdampak pada pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya, pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses, di mana mengembangkan produk dan layanan jelas penting bagi pengembangan strategis organisasi manapun. Berikut dua pandangan tentang bagaimana mengkarakterisasi pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, pengembangan produk dan jasa pada dasarnya sebagai proses kreatif, di mana pemahaman teknis tentang mekanisme yang terlibat dalam layanan atau produk disatukan dengan kecerdikan dan bakat. Penekanannya harus pada kreativitas, kebaruan, dan inovasi. Yang kedua, pengembangan produk dan jasa bergantung pada proses, di mana ide hebat untuk produk dan layanan muncul dari proses yang menjadikannya bagus, di mana nantinya tujuan kinerja umum yang berlaku untuk setiap proses operasi seperti kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya, semuanya memiliki relevansi dengan pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya, analisis strategi operasi pengembangan produk atau layanan. Pengembangan produk dan layanan dapat diperlakukan sebagai operasi yang koheren dengan sendirinya. Pengembangan produk dan layanan di sini sebagai bagian dari area pengembangan dan keputusan organisasi, karena pengembangan produk dan layanan jelas penting bagi strategis organisasi manapun. Misalnya pada gambar 8.7 yaitu analisis strategi operasi untuk pengembangan produk dan layanan, mengilustrasikan bagaimana matriks strategi operasi dapat dibangun untuk operasi mengembangkan produk dan layanan. Tujuan kinerja generik kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya dapat digunakan untuk menggambarkan dampak produk dan layanan atau yang dimodifikasi di pasar. Untuk mencapai produksi desain, produk dan layanan yang kompetitif, sumber daya dan proses yang digunakan untuk mengembangkan sendiri perlu diatur sesuai dengan operasi lainnya. Kapasitas desain perusahaan harus disesuaikan dengan permintaan dari waktu ke waktu. Hubungan dengan jaringan pasokan eksternal untuk pengetahuan desain dan pengembangan harus dibangun. Teknologi proses seperti sistem komputer aided design atau CAD, sistem pakar, simulasi, dan sebagainya mungkin diperlukan. Dan juga sumber daya teknologi dan proses yang digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan akan membutuhkan pengorganisasian dan
pengembangan diri mereka sendiri dari waktu ke waktu, di mana semua area keputusan memiliki beberapa relevansi dengan sebagian besar upaya pengembangan perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan perkembangan, di mana menggambarkan cara organisasi mengembangkan produk dan layanan bermasalah, karena organisasi yang berbeda akan mengadopsi proses yang berbeda. Nah, pada gambar 8.8 menggambarkan sebuah model panggung yang khas dari proses atau tahap pengembangan produk dan layanan. Model tahap pengembangan produk dan layanan penyajiannya bervariasi dalam jumlah dan jenis tahap yang disertakan, tetapi secara luas serupa. Nah, pada gambar 8.8 ini yang pertama yaitu tahapan pembuatan konsep. Ide untuk konsep produk atau layanan baru dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi seperti kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau aktivitas pesaing, atau dari sumber di dalam organisasi seperti staf penjualan dan staf operasi front of house, atau lebih formal dari departemen R&D. Tahap yang kedua yaitu penyaringan konsep. Tujuan dari tahap penyaringan konsep adalah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mengevaluasinya. Penyaringan dapat dibagi menjadi 3 set kriteria yang terkait dengan penentuan posisi pasar, operasi atau implikasi teknis, dan evaluasi keuangan. Yang 3 yaitu tahap desain awal. Desain awal merupakan tahap pertama dalam memperkirakan dan merencanakan desain produk atau layanan. Pada tahap ini diperlukan informasi tentang apa saja bagian ataupun komponen dan hal yang dibutuhkan secara rinci dalam membentuk produk atau layanan. Tahap yang keempat yaitu evaluasi dan peningkatan desain. Pada tahap ini, desain awal yang sudah dibuat selanjutnya dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan sebelum produk atau layanan dalam wujud prototipe diuji di pasar. Tahap yang kelima yaitu pembuatan prototipe dan desain akhir. Tahap ini adalah pengubahan desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Dan tahap yang terakhir yaitu mengembangkan proses operasi. Ini pada akhir proses pengembangan bagaimanapun memperkuat gagasan bahwa secara umum jika proses pengembangan dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar, maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa waktu karakteristik produk atau jasa telah diputuskan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan produk dan layanan seperti corong, di mana metode umum untuk menggambarkan proses pengembangan produk atau layanan adalah dengan menyamakannya seperti corong. Maksudnya, mulut corong yang lebar dapat menampung banyak desain alternatif untuk produk atau layanan. Ketika proses pengembangan berlangsung, beberapa operasi desain dibuang. Terdapat filter formal di berbagai titik di corong yang tujuan utamanya adalah untuk mengecualikan beberapa opsi. Filter ini sering mewakili layar yang mengevaluasi desain alternatif terhadap kemampuan menerima pasar, kemampuan kriteria teknis, pengembalian finansial, dan sebagainya. Akhirnya hanya satu pilihan desain yang tersisa yang kemudian dikembangkan menjadi bentuk akhirnya. Seluruh proses bergerak dari konsep luas yang mampu memberikan interpretasi tak terbatas di satu ujung corong ke desain yang sepenuhnya terbentuk dan ditentukan di ujung lainnya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan simultan, di mana pada proses pengembangan digambarkan sebagai satu set individu tahap yang telah ditentukan. Terkadang satu tahap selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Pendekatan selangkah demi selangkah atau beruntun ini secara tradisional merupakan bentuk khas dari pengembangan produk atau jasa. Nah, hal ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu mudah untuk mengelola dan mengontrol proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan dengan cara ini karena setiap tahap didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, setiap tahap selesai sebelum tahap berikutnya dimulai, sehingga setiap tahap dapat memfokuskan keterampilan dan keahliannya pada serangkaian tugas yang terbatas. Namun, terdapat kekurangannya yaitu yang pertama memakan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, setiap kesulitan yang dihadapi selama satu tahap mungkin mengharuskan desain dihentikan sementara tanggung jawab bergerak kembali ke tahap sebelumnya.
Yang selanjutnya yaitu perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan, di mana produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan jasa. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kualitas pengembangan produk dan layanan, di mana kualitas tidak mudah untuk didefinisikan secara tepat. Tidak mudah jika kita melihat kualitas pengembangan produk dan layanan. Namun, adalah mungkin untuk membedakan pengembangan produk dan layanan berkualitas tinggi dari pengembangan produk dan layanan yang berkualitas rendah. 2. Kecepatan pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang cepat telah menjadi norma di banyak industri. Terkadang ini karena tekanan persaingan pasar telah memaksa perusahaan untuk menangkap imajinasi pasar dengan seringnya memperkenalkan penawaran baru. Yang ketiga yaitu keandalan pengembangan layanan dan produk, di mana keterlambatan jadwal pengembangan dapat memperpanjang waktu pengembangan, tetapi lebih buruk lagi, kurangnya keandalan menambahkan ketidakpastian seputar proses pengembangan. Sebaliknya, proses yang dapat diandalkan memberikan stabilitas dan meminimalkan ketidakpastian pengembangan. Yang keempat yaitu fleksibilitas pengembangan produk dan layanan, di mana fleksibilitas dalam mengembangkan produk dan layanan baru biasanya diartikan sebagai kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan eksternal ataupun internal. Yang kelima yaitu biaya pengembangan produk dan layanan, di mana biaya pengembangan produk dan jasa secara konvensional dianalisis dengan cara yang mirip dengan biaya produksi barang dan jasa yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, faktor biaya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu biaya pembelian input untuk proses, yang kedua biaya penyediaan tenaga kerja dalam proses, dan biaya overhead umum lainnya untuk menjalankan proses. Yang selanjutnya yaitu perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu kapasitas pengembangan produk dan layanan, di mana proses pengembangan adalah layanan yang dibuat dan bekerja dengan pengetahuan untuk kepentingan pelanggan. Seluruh etos pengembangan produk dan layanan adalah salah satu mengantisipasi kebutuhan pasar secara luas dan berusaha membawa ide ke pasar sedini mungkin. Yang kedua, permintaan pengembangan tidak merata, di mana isu sentral untuk mengelola pengembangan produk dan layanan di banyak organisasi adalah bahwa permintaan internal untuk pengembangan semacam itu tidak merata. Beberapa penawaran baru diperkenalkan ke pasar secara berdekatan, sementara di lain waktu diperlukan sedikit pengembangan sehingga menimbulkan masalah sumber daya. Yang ketiga yaitu jaringan pengembangan produk dan layanan, di mana jaringan pertukaran pengetahuan disebut jaringan desain atau pengembangan, atau rantai desain, dan dalam banyak hal keputusan strategi operasi mengenai jaringan suplai konvensional juga tercermin dalam jaringan pengembangan. Yang keempat, pengembangan in-house dan subkontrak. Desain in-house memiliki keunggulan di sini karena keakrabannya yang kuat dengan rangkaian produk atau layanan perusahaan lainnya, proses operasi, bahan, dan persyaratan pasar. Sebaliknya, desain outsourcing dapat berarti pemahaman yang lebih lemah dalam jangka pendek. Meskipun jika hubungan jangka panjang berkembang, keakraban produk dan layanan akan menjadi lebih. Yang kelima, melibatkan pemasok dalam pengembangan. Pemasok layanan dalam merancang layanan baru untuk pelanggan terlibat dalam pertukaran satu kali atau setidaknya relatif jarang dengan pelanggannya, di mana pengetahuannya sendiri tertanam dalam desain. Yang keenam yaitu melibatkan pelanggan dalam pengembangan, di mana sumber umpan balik yang jelas tentang kinerja produk atau layanan adalah mereka yang secara teratur menggunakannya atau telah berhenti menggunakannya. Selanjutnya yaitu teknologi manajemen pengetahuan, di mana sebagian besar teknologi pengembangan juga dapat membantu mengurangi dampak ketidakpastian dan kompleksitas, sehingga teknologi simulasi memungkinkan pengembangan untuk mengurangi ketidakpastian mereka sendiri tentang bagaimana produk dan layanan yang akan bekerja dalam praktik tersebut. Yang selanjutnya yaitu organisasi pengembangan produk dan layanan, di mana di antara kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas bentuk organisasi yang berbeda, ada 2 kriteria penting khususnya untuk pengembangan produk dan layanan, yaitu yang pertama, spesialisasi.
Kriteria spesialisasi ini penting karena untuk mendorong kedalaman pengetahuan dan pemahaman teknis yang diperlukan dalam bentuk terkonsentrasi selama proses pengembangan. Yang kedua yaitu integrasi, di mana integrasi ini penting karena produk dan layanan terdiri dari komponen atau subsistem yang lebih kecil. Nah, nantinya dari kedua kriteria tersebut perlu dimasukkan dalam struktur organisasi yang dibangun untuk mendukung suatu proyek pembangunan. Selanjutnya yaitu contoh pengembangan produk pada perusahaan tepung terigu di Surabaya, di mana perusahaan melakukan pengembangan produk atau inovasi dengan dua cara. Yang pertama, perusahaan mengembangkan produk yang sudah ada sebelumnya dengan cara mengubah desain kemasan atau membuat sebuah produk baru, inovasi baru, di mana inovasi baru ini juga mempunyai dua model. Yang pertama, perusahaan melihat tren adanya peralihan selera masyarakat menjadi menyukai makanan barat sehingga perusahaan juga memunculkan produk spaghetti dan beberapa makanan barat yang siap saji juga praktis. Ada juga perusahaan menghasilkan sebuah produk baru, namun produk ini dibuat berdasarkan permintaan dari konsumen khusus. Konsumen khusus yang mempunyai permintaan pribadi ini biasanya mengambil dalam partai besar seperti pabrik roti, pabrik mie, dan lain sebagainya. Di mana untuk proses pengembangan produk dibutuhkan total waktu kurang lebih 9 minggu dengan diawali pemunculan gagasan ide dibutuhkan waktu 2 minggu, penyaringan ide 1 minggu, pengujian konsep 1 minggu, analisis bisnis 1 minggu, pengembangan prototipe 1 minggu, pengujian produk 2 hari, dan uji pemasaran 4 hari, terakhir tahap komersialisasi 2 minggu. Nah, strategi yang digunakan perusahaan yaitu overall cost leadership yang sesuai dengan teori Michael R. Porter pada tahun 2001. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.